Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di mata kuliah Matematika Diskrit. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang himpunan bersama saya Asep Saifur Rahman, dan ini disampaikan di program studi ilmu komputer FMIPA Universitas Pakuan. Baik ya, yang pertama kita nanti ketika belajar matematika diskrit ini, harapannya adalah paling tidak kita memahami tentang konsep himpunan. Di mana secara definisi himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek-objek yang berbeda yang telah didefinisikan dengan jelas. Jadi objek di dalam himpunan disebutnya anggota, elemen, atau unsur. Gitu ya. Contoh di kampus misalkan Himakom. Himakom adalah salah satu himpunan mahasiswa komputer, misalkan di Pakuan ada ya ini, yang di dalamnya berisi anggota mahasiswa, yang mana di dalamnya itu mahasiswa berbeda dari berbagai daerah, suku, ras, dan agama, dan lain sebagainya. Artinya di sini kumpulan dari anggota-anggota atau unsur-unsur atau elemen di dalamnya itu berbeda-beda. Nah, sekarang di dalam himpunan kan ada yang sifatnya huruf besar, huruf kecil itu sama, tapi di dalam himpunan itu berbeda. Jadi membedakan antara huruf besar dengan huruf kecil, termasuk di dalam pemrograman. Ada yang sifatnya sensitif, ada yang tidak. Itu ntar Anda bisa membuat konsep apakah itu bisa dianggap sama atau enggak, bisa didefinisikan. Bahkan himpunan itu dibuat dengan harapan mampu menyederhanakan. Jadi andaikan Anda disuruh mengurutkan elemen di dalam himpunan, maka akan kesulitan. Misal, jika A adalah himpunan semua bilangan asli genap, maka Anda harus menuliskan 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, seterusnya kita tulis dengan titik-titik saja. Jadi kan lebih simpel. Walaupun hal tersebut itu sebetulnya kurang tepat. Karena yang lebih tepat adalah menuliskan dalam bentuk enumerasi. Jadi kalau misalkan A-nya ditulis dalam bentuk kurung kurawal, X-nya itu anggota himpunan bilangan asli atau natural, maka terdapat N anggota bilangan asli itu di mana X-nya itu sama dengan 2N. Artinya, jika Anda ambil N-nya sama dengan 0, maka 2 kali 0 kan 0. Andaikan Anda ambil N-nya 1, 2 kali 1, 2. Andaikan N-nya 2, berarti jadi 4, dan seterusnya. Maka dengan menulis model menulis bentuk di sini akan mencerminkan bahwa ini memenuhi untuk semua bentuk untuk menuliskan bilangan asli genap. Nah, kemudian cara penyajiannya pun himpunan itu harus dienumerasi, artinya setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Misalkan Anda menuliskan 5 bilangan prima. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. Bapak akan definisikan terlebih dahulu karena ada mahasiswa mungkin ya yang sulit membedakan bilangan prima dengan bilangan ganjil. Bilangan prima itu secara definisi adalah bilangan yang bisa habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. 2 habis dibagi 1, habis dibagi 2. 3 habis dibagi 1, habis dibagi 3. Kenapa 4 tidak? Karena 4 tuh habis dibagi 1, habis dibagi 4, dan habis dibagi 2. Makanya di sini Anda lihat nih, dari 7 langsung 11, 9-nya nggak masuk, karena 9 yang membuat jadi bukan bilangan prima habis dibagi 3. Contoh lain, misalkan 15, itu bukan bilangan prima. Bisa dibedakan ya. Tapi kalau bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, ya. Jadi di situ punya polanya itu 2N plus 1. Ya. Kemudian
eh, pertanyaannya, apakah boleh menuliskan himpunan itu di dalamnya berbeda-beda? Boleh. Coba Anda lihat, misalkan C itu adalah himpunan sepeda, lemari, X, Asip, Asip itu nama orang misalkan, 12, jarum. Dari 6 anggota yang ada itu tidak ada korelasi misalkan antara sepeda, lemari, X, Asip, 12 sama jarum. Itu tidak saling berhubungan, tetapi dianggap itu merupakan sebuah himpunan. Nah, kemudian R adalah anggotanya A, B. Di dalamnya ada himpunan A, B. Di dalamnya ada himpunan A, B, C. Nah, di sini ada lagi himpunan 100 bilangan asli 1 sampai 100 ditulis seperti itu. Kemudian himpunan bilangan bulat ditulis dari titik-titik min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian himpunan K yaitu di dalamnya adalah himpunan kosong. Pertanyaannya, apakah itu ada anggota? Tidak? Ada. Bukan tidak ada anggota, walaupun K-nya itu di dalamnya himpunan yang memuat himpunan kosong. Apa anggotanya? Ya himpunan kosong. Kemudian C, anggotanya A, himpunan A, himpunan A. Gitu ya. Nah, ambil contoh di sini nih. Tapi sebelum contoh yang kedua, coba Anda perhatikan. Menuliskan anggota di dalam himpunan, X elemen dari A, dibacanya X merupakan anggota himpunan A, atau X not in A, atau X itu bukan merupakan anggota himpunan A. Misalkan diberikan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian B-nya A, B, himpunan A, B, C, D, kemudian C-nya adalah himpunan kosong, maka Anda perhatikan, apakah dua anggota dari A? Jelas iya. Apakah A, B anggota dari B? Jelas iya. Apakah D anggota dari B? Ya tentu tidak. Karena yang anggota dari B itu, yang ada D-nya itu A, B, C, D, bukan D. Kemudian apakah himpunan kosong itu anggota dari C? Ya. Gitu ya. Coba soal dan pembahasan mungkin Anda bisa pelajari di sini, misalkan sebutkan setiap elemen di dalam himpunan di bawah ini dan jelaskan secara kata-kata ya. Yang di sini himpunan Z adalah himpunan bilangan bulat positif dan negatif, di mana kalau Anda lihat bahwa A-nya itu X anggota dari Z, jadi bagian elemen dari Z, di mana X kuadrat anggota dari bilangan asli. Ya, jadi kalau Anda perhatikan konsentrasi ke X-nya karena jawabannya itu X-nya. Coba kalau Anda perhatikan A sama dengan Z. Kenapa? Karena kalau Anda tulis min 2 itu kalau dikuadratkan itu kan jadi 4. Apakah 4 anggota bilangan natural? Iya. Ya. Min 1 kalau dikuadratkan 1. Apakah anggota bilangan natural? Iya juga. Jadi di sini anggota-anggotanya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan yang B-nya. B adalah X kuadrat, di mana X-nya anggota dari bilangan natural. Berarti Anda perhatikan, kalau min 1 masuk tidak? Tidak, karena min 1-nya bukan anggota bilangan natural. Maka kita mulai dari 0, 0, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Gitu ya, contoh dari menuliskan himpunan. Mungkin ini perlu buat Anda untuk membuat simbol, bukan membuat ya, maksudnya kalau Anda melihat simbol ini berarti maksudnya mengacunya ke situ. Jadi kalau P adalah bilangan bulat positif, N adalah bilangan alami atau natural, Z bilangan bulat itu ada negatif, ada 0, ada positif. Kemudian Q-nya adalah bilangan rasional, real R-nya itu real, C itu kompleks. Dimana paling besar di sini adalah yang memuat semua bilangan adalah bilangan kompleks. Nah, himpunan yang universal semesta itu disimbolkan dengan U. Misalkan U-nya itu
anggotanya 1 sampai dengan 5 dan A-nya adalah himpunan bagian dari U dengan A-nya itu adalah 1,3,5. Artinya di sini A-nya itu himpunan bagian dari U. Kemudian notasi pembentuk himpunan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa X-nya itu syarat yang harus dipenuhi oleh X. Jadi misalkan di contoh ini A adalah himpunan bilangan bulat himpunan bilangan positif kurang dari 5. Maka Anda harus menulis seperti ini. A dalam kurung kurawal ini X himpunan bilangan bulat positif kurang dari 5. Bisa nggak ditulis dalam simbol matematik? Bisa. A sama dengan kurung kurawal X, X-nya anggota bilangan P atau anggota P di mana X-nya kurang dari 5. Jadi tidak pakai sama dengan, cukup menuliskan seperti ini. Kemudian ini ekuivalen dengan Anda menuliskan 1 sampai dengan 4. B adalah himpunan bilangan prima lebih daripada 1 dan kurang dari 10. Maka Anda bisa nulis gini. B-nya itu dari 1 sampai dengan 10. Cukup Anda menulis gini. X 1 kurang dari X kurang dari 10. Artinya ini ekuivalen dengan A-nya itu 2, 3, 5, 7. Kalau bilangannya bilangan prima. Nah, kemudian himpunan dalam menuliskan diagram Venn, perhatikan bahwa misalkan U-nya itu 1 sampai 8, A-nya itu 1 sampai 1, 2, 3, 5, B-nya itu 2, 5, 6, 8, maka andaikan Anda diminta membuat diagram Venn, A-nya itu dan B-nya itu memuat angka yang sama. Apa angka yang samanya? 2 dan 5. Maka 2 dan 5 itu daerah irisannya. Kemudian 1, 3 ada di A, kemudian 8, 6 ada di B. Lalu di sini ada yang tidak memuat di A dan di B, itu 4 dan 7, maka ditulis di luar. Gitu ya, di luar dari A dan B. Kemudian kardinalitas. Istilah kardinalitas itu adalah jumlah anggota di himpunan A itu. Di mana notasinya NA atau bentuk kayak harga mutlak, gitu ya. Jadi andaikan Anda diminta B itu anggotanya berapa? Di mana B-nya itu merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Maka Anda harus membuat atau menghitung banyaknya anggota. Itu kalau Anda lihat ini ada 8. Dan kalau Anda diminta T, misalkan kucing, A ambil 10 paku, maka Anda paham bahwa walaupun tidak ada hubungannya, tetapi kardinalitas dari T itu sama dengan 5. Kemudian kardinalitas dari R sama dengan 4. Kenapa? Karena ABC sama AC dianggap 1 ya. Ini ABC 1, AC juga 1. Sehingga jumlahnya ada 4. Nah, kemudian selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap elemen dari A merupakan elemen dari B. Hal ini B-nya disebut superset dari A. Jadi notasinya A himpunan bagian dari B. Dimana kalau di dalam diagram Venn-nya bisa ditulis seperti ini. Jadi B itu memuat A. Lalu Anda boleh menulis 1,23 itu himpunan bagian dari 1,2,3 gitu ya. Tapi boleh juga menuliskan 1,2,3 itu himpunan bagian dari 1,2,3,4,5. Dan di sini ada korelasi antara penulisan di atas dengan himpunan bilangan natural merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat, himpunan bilangan bulat merupakan himpunan bagian dari bilangan real, begitu juga himpunan bilangan real adalah himpunan bagian dari bilangan komplet. Artinya bilangan komplet itu memuat semua bilangan. Nah, ada teorema yang mengatakan untuk sembarang himpunan A berlaku hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri atau ditulisnya seperti ini. Kemudian himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A, ditulisnya seperti itu. Kemudian jika A himpunan bagian dari B, B himpunan bagian dari C, maka A itu himpunan dari C. Ya. Lalu di sini cara menuliskan, jadi himpunan bagian tak sebenarnya, misalkan himpunan kosong himpunan bagian A dan himpunan bagian dari A, maka A dan himpunan kosong disebut himpunan tak sebenarnya atau improper subset dari A. Nah, jika A himpunan bagian daripada dari B berbeda dengan A bagian daripada B. Maka di sini kalau A
bagian daripada B, di mana A himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B, maka A-nya disebut himpunan bagian sebenarnya atau disebut proper subset dari B. Contohnya 1,2, 2,3 itu merupakan proper subset. Jadi Anda bedakan antara improper sama proper. Kalau proper itu sebenarnya, kalau improper tak sebenarnya. Nah, A himpunan bagian dari B. Maka di sini A sama B-nya sama. Ini sebagai latihan, coba Anda tentukan ya. Misalkan Anda memiliki himpunan 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan semua kemungkinan himpunan C sedemikian sehingga A himpunan bagian dari C. C himpunan bagian dari B, yaitu A adalah proper subset dari C dan C adalah proper subset dari B. Maka Anda harus menemukan C-nya. Coba Anda perhatikan di sini. A karena si C-nya merupakan proper subset, berarti C-nya harus berbeda ya. Maka proper subset itu berarti sebenarnya. Maka A sama C tidak boleh sama. Berarti C-nya itu memungkinkan apa? 1, 2, 4. Atau C-nya itu 1, 2, 5. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 boleh nggak? Ya nggak boleh, karena C-nya itu himpunan bagian ya dari si B. Artinya di sini proper subset itu berarti berbeda antara C dan B. Nah ini saya tulis daftar pustakanya Pak Rinaldi Munir, kemudian Suryadi, kemudian Biu, CL. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan memberi tambahan bagi para mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.